Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Zikri Sasmita dengan NIM K0211813030. Perkenalkan, nama saya Claudia Salwa, NIM K02118512. Perkenalkan, nama saya Waode Safira Rahmawati Tamar, NIM K0212010001. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Yasmin Muhtahir dengan NIM K0212010003. Perkenalkan, nama saya Claudia Nicole Irawan Alfonso dengan NIM K0212010004. Perkenalkan, nama saya Nabila Ataya Alansyah dengan NIM K0212010005. Perkenalkan, nama saya Putri Risha Zahra dengan NIM K0212010006. Menurut WHO, obat adalah substansi atau zat apapun yang dapat memodifikasi kondisi fisiologis atau patofisiologis manusia yang digunakan untuk manfaat yang menggunakannya atau pasien. Obat tersedia dalam bentuk padat, setengah padat, cair, dan aerosol. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan beberapa bentuk obat padat seperti sediaan tablet, kapsul, dan pil. Untuk sediaan tablet, kelebihannya adalah praktis dan efisien, mudah untuk digunakan, serta dosisnya mudah diatur. Untuk kekurangan dari sediaan tablet, yang pertama, tidak dapat digunakan untuk pasien yang sedang pingsan, kemudian memiliki rasa yang pahit dan sulit untuk ditelan, serta membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk hancur. Kemudian, untuk sediaan kapsul, kelebihannya cangkangnya tidak berasa, mudah ditelan, dan bentuknya praktis. Untuk kekurangan sediaan kapsul, yaitu tidak dapat dibagi, tidak dapat diberikan kepada balita, serta tidak tahan terhadap penguapan. Untuk sediaan pil, kelebihannya mudah ditelan, relatif lebih stabil, dan menutupi bau dan rasa obat. Untuk kekurangan sediaan pil, yang pertama, memberikan reaksi yang cepat, kemudian dalam keadaan larutan pekat dapat mengiritasi lambung, dan bahan obat padat yang voluminous, dan bahan obat cair dalam jumlah besar. Yang pertama itu suppositoria. Kelebihannya bisa dijadikan alternatif bila obat secara oral itu tidak bisa, kemudian cepat bekerja, serta menghindari kerusakan obat pada saluran cerna. Adapun kekurangannya yaitu kurang praktis, tidak bisa di suhu ruang, serta absorpsinya kecil. Kemudian bentuk obat kaplet, kelebihannya itu bentuknya yang menarik dan mudah digunakan, dan kekurangannya yaitu harus dijauhkan dari anak-anak dan sulit digunakan pada pasien yang sukar menelan. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk obat serbuk. Kelebihannya yang pertama itu alternatif bagi anak-anak dan orang yang sukar menelan. Yang kedua itu lebih stabil dibanding obat sediaan cair. Dan yang ketiga itu keleluasan dokter dalam memilih dosis yang sesuai dengan keadaan pasien. Dan adapun kekurangannya, yang pertama, rasa yang tidak enak tidak dapat tertutupi, namun dapat diperbaiki dengan penambahan Corigen Saporis. Yang kedua yaitu untuk bahan obat higroskopis mudah terurai jika ada yang lembab. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan rute obat padat. Yang pertama yaitu pada rute oral. Rute oral memiliki kelebihan lazim, mudah, aman, dan ekonomis. Namun memiliki kekurangan yaitu perlu kooperasi dengan pasien, merangsang mukosa lambung, bisa ada kerusakan oleh cairan lambung, dapat membentuk kompleks dengan makanan, efek relatif lambat, dan tidak bisa diberi pada pasien yang tidak sadar dan muntah-muntah. Kemudian yang kedua yaitu rute sublingual. Rute sublingual memiliki kelebihan yaitu cepat, mudah ditelan, menghindari kerusakan obat di saluran cerna dan metabolisme di dinding usus dan hati. Namun, rute sublingual memiliki kekurangan yaitu mencegah pasien menelan, kurang praktis, dan merangsang selaput lendir mulut. Yang ketiga yaitu rute bukal. Rute bukal memiliki kelebihan yaitu onset cepat, mencegah first pass effect, tidak diperlukan kemampuan menelan. Sedangkan kekurangannya yaitu kepatuhan pasien kurang, mencegah pasien menelan, kurang praktis, dan merangsang selaput lendir.
4. Rektal memasukkan obat di dalam dubur ketika pemberian obat melalui oral tidak sesuai, misal pasien mual dan muntah tidak sadar. Pencernaan bagian atas dapat memengaruhi absorpsi obat jika rasa obat tidak menyenangkan bagi pasien. Kelebihan: bentuk sediaan relatif besar, aman dan nyaman bagi pasien lanjut usia dan muda. Pengenceran obat pasien diminimalkan karena volume dan terapi dengan mudah dapat dihentikan. Kekurangan: bisa menimbulkan peradangan bila digunakan terus-menerus. Absorpsi obat tidak teratur, tidak menyenangkan, dan onset of action lebih lama. 5. Topikal, rute obat yang diaplikasikan melalui kulit. Administrasi topikal memungkinkan penyerapan obat di daerah tertentu dan kulit sehingga membatasi penyerapan sistematik. Penyerapan sistematik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lokasi aplikasi, area kulit, dan medikasi. Kelebihannya: aman, menghindari efek lintas metabolisme obat pertama, meningkatkan kepatuhan pasien, dan meminimalkan efek samping obat. Kekurangannya: tidak kompatibel dengan sebuah pengobatan, rendahnya difusi obat, dan rendahnya penetrasi melalui kulit. Nah, yang pertama ada obat Ultraset. Obat ini berbentuk tablet, di mana cara pemberian obatnya yaitu melalui rute oral atau melalui mulut. Nah, obat ini termasuk dalam golongan obat keras dan juga harus menggunakan resep dokter, karena obat ini mengandung tramadol hidroklorida dan juga paracetamol. Seperti yang kita ketahui bahwa tramadol ini merupakan obat yang dapat meredakan rasa sakit, yang bekerja di otak untuk mengubah perasaan dan juga respon tubuh terhadap rasa sakit. Sementara paracetamol merupakan obat yang dapat meredakan nyeri dan juga menurunkan demam. Yang kedua ada obat diapet, di mana obat ini berbentuk kapsul yang cara pemberian obatnya sama seperti obat sebelumnya, yaitu melalui rute oral atau melalui mulut. Obat ini termasuk dalam golongan obat bebas karena merupakan produk herbal yang mengandung jambu biji, buah moja keling, kunyit, dan juga kulit buah delima yang dipercaya dapat mengobati diare dan juga mengurangi frekuensi buang air besar. Selanjutnya, 2 contoh obat padat, yaitu Renovit. Renovit merupakan jenis obat padat yang berbentuk kaplet, yang dimana dikonsumsi melalui mulut atau oral, merupakan golongan obat bebas. Renovit sendiri merupakan multivitamin dan mineral yang diformulasikan khusus untuk orang yang telah lanjut usia, di mana Renovit ini mengandung beberapa mineral dan vitamin yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi orang yang telah lanjut. Yang kedua yaitu Andalan. Andalan merupakan jenis obat padat yang berbentuk pil, di mana dia itu bersalut gula. Merupakan golongan obat keras sehingga butuh petunjuk dari dokter. Andalan merupakan obat kontrasepsi oral yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma. Dan untuk menjaga keefektifannya, obat ini harus dikonsumsi setiap hari di waktu yang sama. Selanjutnya adalah Superhoid. Obat ini adalah obat yang berbentuk supositoria. Cara pemberian obatnya adalah melalui rute mukosa. Nah, obat ini termasuk dalam golongan obat keras karena mengandung zat aktif benzokain, zinc oxide, dan alukol. Obat ini digunakan sebagai pereda rasa nyeri pada kasus wasir luar dan dalam, anal fissure, dan proktitis. Kemudian yang terakhir adalah Enbatik. Obat ini berbentuk serbuk. Cara pemberian obatnya adalah melalui rute topikal. Nah, obat Enbatik ini juga termasuk obat keras karena Enbatik merupakan obat untuk pengobatan penyakit kulit dan mukosa yang disebabkan oleh bakteri. Enbatik mengandung neomycin sulfat, yaitu antibiotik golongan aminoglikosid yang menghambat pertumbuhan bakteri, dan zinc basitasin yang merupakan antibiotik yang membunuh infeksi bakteri terhadap penyebab penyakit kulit. Terima kasih.